Pernah nggak sih ngerasa kayak lari di tempat, tapi soal duit? Kita udah kerja keras, udah nabung, tapi kok kayaknya impian buat beli rumah atau pensiun enak tuh makin jauh aja? Kalau kamu ngerasa gitu, kamu nggak sendirian kok. Nah ternyata nih, sebagian besar masalahnya itu ada di cara kerja dolar Amerika. Di sini kita bakal bedah bareng-bareng kenapa sih tabungan kita nilainya terus turun, dan kita juga bakal lihat gimana alternatif kayak Bitcoin mungkin bisa jadi solusinya. Yuk kita mulai! Kutipan ini benar-benar bikin kita mikir ya. Coba bayangin deh, dulu dengan uang yang sama, kita bisa beli sekotak penuh coklat, sekarang buat satu batang aja nggak cukup. Dan ini bukan cuma soal coklat loh. Ini gambaran yang jelas banget tentang gimana nilai setiap rupiah yang kita kumpulin susah payah itu, ya, terkikis gitu aja. Ini masalah fundamental yang kena ke semua orang yang lagi nabung. Dan kalau digambarin dalam bentuk grafik, ya kayak gini jadinya. Lihat deh penurunan yang curam banget dari tahun 1913 sampai sekarang. Poin pentingnya di sini tuh bukan karena rumah atau makanan jadi lebih berharga, bukan itu, tapi alat ukur yang kita pakai, yaitu uang, nilainya terus-terusan dilemahkan. Jadi setiap rupiah di tabungan kita itu diam-diam daya belinya makin sedikit tiap tahun. Nah, ini yang bikin kita bertanya-tanya. Kalau bukan barangnya yang makin mahal, terus kenapa ya uang kita rasanya makin gak ada harganya? Jawabannya ada di satu konsep penting yang disebut jumlah uang beredar. Istilah teknisnya itu pasokan uang M2. Gampangnya gini, ini tuh total jumlah dolar yang ada di dunia. Coba bayangin kayak kue. Makin banyak potongannya, ya tiap potongan jadi makin kecil kan? Sama persis kayak uang. Makin banyak dolar yang dicetak, ya nilai tiap dolarnya jadi makin kecil. Biar kebayang, yuk kita lihat angkanya. Dulu nih, di tahun 1959, ada sekitar 286 miliar dolar di sistem keuangan. Angka ini jadi patokan awal kita ya. Dan sekarang, coba kita lompat ke hari ini. Jumlah uang beredar udah meledak jadi lebih dari 21 triliun dolar. Ini bukan cuma naik biasa, ini lonjakan 75 kali lipat. Coba deh pikirin, populasi kita kan nggak nambah 75 kali lipat, jumlah rumah juga nggak. Jadi apa artinya? Ya artinya ada jauh lebih banyak dolar yang ngejar-ngejar barang dan jasa yang jumlahnya ya gitu-gitu aja. Nah, inilah resep pasti buat yang namanya inflasi. Slide ini nunjukin betapa gilanya percepatan ini. Coba bayangin, butuh 210 tahun dari Amerika berdiri sampai tahun 80-an buat nyetak 2,7 triliun dolar pertama. Terus, di tahun 2020, mereka nyetak jumlah yang sama hanya dalam waktu 3 bulan. 3 bulan! Skala pencetakan uang kayak gini tuh bener-bener belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah. Dan ini bukan cuma angka-angka di atas kertas loh. Kita semua ngerasain dampaknya tiap hari. Sadar nggak sih tagihan belanja bulanan makin bengkak? Atau kaget lihat harga rumah atau bahkan mobil bekas sekarang? Nah, itulah efek dari nilai dolar yang terus turun. Semua uang baru itu kan harus ngalir ke suatu tempat. Dan akhirnya ya bikin harga semua kebutuhan kita jadi naik. Bikin kita semua jadi ngerasa makin ketinggalan. Kondisi inilah yang pada dasarnya menempatkan kita semua di atas treadmill tabungan. Kita udah ngelakuin semua yang benar. Kerja lebih giat, dapat kenaikan gaji, nyisihin uang, tapi kok secara finansial nggak maju-maju? Itu karena treadmillnya sendiri, yaitu sistem dolar, larinya makin kencang, menggerus tabungan kita secepat kita ngumpulinnya. Jadi di dalam sistem ini, aturannya tuh kayak udah disetting buat nyusahin kita. Kita disuruh hemat pengeluaran, cari penghasilan lebih, rajin nabung, tapi ada jebakan tersembunyinya. Itu semua ternyata nggak cukup. Kita juga harus jadi investor jago di pasar saham dan properti, harus berani ambil risiko, cuma biar tabungan kita nggak habis dimakan inflasi. Cuma nyimpen uang tunai aja, hal yang paling simpel, malah jadi strategi yang pasti rugi. Tapi gimana kalau ternyata ada permainan lain yang bisa kita mainkan? Nah, disinilah Bitcoin muncul sebagai alternatif yang, wah benar-benar beda. Kontrasnya tuh jelas banget. Di satu sisi ada dolar yang mesin cetaknya bisa nyala terus tanpa batas. Di sisi lain ada Bitcoin. Pasokannya itu udah dikunci secara matematis. Cuma ada 21 juta koin. Udah, nggak akan pernah ada lagi yang dibuat. Titik. Nah, kelangkaan yang bisa diverifikasi ini penting banget. Artinya apa? Artinya, kita bisa memilih buat nggak ikut-ikutan main judi jadi investor ahli. Daripada pusing-pusing ngalahin inflasi, kita bisa aja nyimpan aset yang nggak bisa diinflasiin. Kita percaya sama matematika yang nggak bisa diubah, bukan sama keputusan sekelompok orang di bank sentral yang bisa berubah-ubah. Oke, sekarang saya tahu apa yang mungkin ada di pikiran kalian. Tunggu dulu, bukannya harga Bitcoin itu naik turunnya gila-gilaan? Itu pertanyaan nomor satu yang sering kita dengar, dan itu wajar banget. Harganya emang bisa kayak roller coaster.
Jadi, gimana mungkin sesuatu yang nggak stabil kayak gitu bisa jadi tempat aman buat nyimpan tabungan kita? Jawabannya ada di cara kita melihat rentang waktunya. Benar, kalau dilihat harian, ya emang kayak roller coaster. Tapi coba deh kita lihat gambaran besarnya. Kalau kita zoom out, polanya jadi beda. Naik turun jangka pendek itu cuma jadi riak kecil di tengah tren naik jangka panjang yang jelas. Secara historis, belum pernah ada periode 4 tahun di mana harga Bitcoin nggak naik. Pola puncak makin tinggi dan dasar makin tinggi ini adalah tanda kalau jaringannya sehat dan terus bertumbuh. Disinilah cara pandang kita mulai bergeser total. Kita kan terbiasa mikir kalau harga rumah itu naik terus. Tapi itu karena kita ngukurnya pakai dolar yang nilainya turun terus. Coba deh kita mulai ukur pakai Bitcoin, aset yang pasokannya tetap. Ceritanya jadi kebalik. Rumah yang sama, harganya malah bisa jadi lebih murah seiring waktu, bukan lebih mahal. Daya beli kita justru bisa benar-benar tumbuh. Dan inilah hasil akhirnya. Coba bayangin, kita bisa nabung buat tujuan-tujuan besar dalam hidup. Beli rumah, biaya pendidikan anak, atau dana pensiun. Dan kita yakin kalau tabungan kita nilainya bakal bertahan atau bahkan bertambah seiring berjalannya waktu. Itulah yang ditawarkan oleh aset tabungan dengan pasokan yang pasti. Ini mengembalikan kepastian dalam merencanakan keuangan jangka panjang kita. Jadi, pada akhirnya semua kembali ke sini. Apakah strategi tabungan kita sekarang ini dirancang untuk sistem keuangan di masa lalu atau untuk masa depan? Sistem yang lama itu rasanya kayak treadmill yang nggak bisa kita matikan. Sistem baru yang didukung aset seperti Bitcoin menawarkan jalan keluar. Gimana cara kita memilih untuk melindungi waktu dan energi yang sudah kita investasikan dalam pekerjaan kita? Ya, pada akhirnya itu pilihan kita masing-masing.